Selamat pagi adik-adik semuanya. Baiklah, proses pembelajaran kita pada hari ini akan segera dimulaikan. Namun sebelum itu, dimohon untuk satu orang siswa untuk memimpin doa pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih. Jadi bagaimana kabar adik-adik semua pada hari ini? Enci harap semuanya dalam keadaan sehat, walaupun pada hari ini hanya mempelajari pelajaran lewat Zoom, tetapi Enci harap semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum itu, Enci mau minta agar supaya adik-adik semuanya untuk memasang kamera, agar supaya Enci bisa tahu siapa yang sedang memperhatikan materi pada hari ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang segi empat. Dan di dalamnya kita akan mempelajari juga tentang persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan juga layang-layang. Sekarang Enci mau share screen materinya di PowerPoint. Tunggu sebentar. Baik, apakah adik-adik sudah bisa melihat PowerPoint-nya? Ya, Enci harap agar semuanya dapat memperhatikan isi materi pada hari ini. Jadi, pada hari ini kita akan belajar materi tentang segi empat. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu persegi panjang. Di sini kita bisa melihat yaitu gambar persegi panjang. Jadi, apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah suatu segi empat yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi yang saling berhadapan sama panjang. Kita masuk pada sifat-sifat persegi panjang. Jadi, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Jadi, AB sama dengan DC, dan AB sejajar dengan DC, AD sama dengan BC, dan AD juga sejajar dengan BC. Terus, diagonal-diagonal pada setiap persegi panjang sama panjang. Jadi, AC sama panjang juga dengan BD. Dan juga, diagonal-diagonal pada setiap persegi panjang saling membagi dua sama panjang. Jadi, AO sama dengan BO, sama dengan CO, sama dengan DO. Sekarang kita masuk pada rumusnya. Jadi, rumus persegi panjang adalah luasnya panjang kali lebar. Sedangkan kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 dikali lebar. Sekarang kita masuk pada contoh soal persegi panjang. Jadi di sini soalnya, hitunglah keliling persegi panjang yang berukuran panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Jadi kita tulis dulu diketahuinya yaitu panjangnya 10 cm dan lebarnya 6 cm. Yang ditanya keliling. Jadi solusinya rumus keliling adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jadi 2 kali 10 tambah 2 kali 6 sama dengan 20 tambah 12. Jadi kelilingnya adalah 32 cm. Sekarang kita masuk pada bangun yang kedua yaitu persegi. Di sini kita bisa melihat gambar dari persegi. Jadi apa itu persegi? Persegi adalah persegi yang keempat sisinya sama panjang. Jadi apa sifat-sifatnya? Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang. Dan yang ketiga, diagonal-diagonalnya berpotongan membagi 2 sama panjang. Setelah itu kita masuk pada rumusnya. Jadi rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Sedangkan kelilingnya adalah 4 dikali sisi. Sekarang kita masuk pada contoh soal dalam persegi. Jadi ada sebuah kain berbentuk persegi yang memiliki sisi 75 meter.
cari dan hitunglah luas kain tersebut. Sebelum kita mencari luasnya, terlebih dahulu kita tulis dulu diketahuinya. Jadi diketahui sisi kain tersebut adalah 75 meter. Ditanya luas. Jadi kita masukkan rumus luasnya yaitu sisi kali sisi. Sama dengan 75 dikali 75 sama dengan 5.625 meter kuadrat. Jadi luas kain tersebut adalah 5.625 meter kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada trapesium. Bisa lihat di sini bahwa ini adalah contoh gambar dari trapesium. Jadi apa itu trapesium? Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis trapesium. Jadi kita bisa melihat di sini ada banyak jenis trapesium. Yang pertama adalah trapesium sembarang. Jadi apa itu trapesium sembarang? Trapesium sembarang adalah trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu trapesium sama kaki. Jadi apa itu trapesium sama kaki? Trapesium sama kaki adalah trapesium yang mempunyai sepasang sisi berhadapan yang sama panjang. Kita bisa melihatnya pada gambar yang ada di samping. Selanjutnya, trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat trapesium. Jadi sifat-sifatnya adalah di bagian sini menunjukkan gambar dari trapesium bangun ABCD. Karena AB sejajar dengan DC, maka diperoleh sudut DAB dalam sepihak dengan sudut ADC, sehingga sudut DAB tambah sudut ADC sama dengan 180 derajat. Sudut ABC dalam sepihak dengan sudut BCD, sehingga sudut ABC tambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Sekarang kita masuk pada rumus trapesium. Jadi rumusnya adalah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sedangkan rumus untuk kelilingnya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Sekarang kita masuk pada materi jajar genjang. Jadi kita bisa lihat di bagian sini, ini adalah gambar dari jajar genjang. Jadi apa itu jajar genjang? Jajar genjang adalah sebuah bangun datar yang mempunyai dua pasang rusuk yang sejajar dan sama panjangnya. Jadi sifat-sifatnya adalah sisi-sisi yang berhadapan pada setiap jajar genjang sama panjang dan juga sejajar. Kita bisa lihat pada gambar yang mempunyai garis warna merah. AB sejajar dengan CD, begitu juga dengan BC sejajar dengan DA. Selanjutnya, sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang sama besar. Jadi sudut ABC sama besar dengan sudut ADC, sama besar dengan sudut BAD, sama besar dengan sudut BCD. Selanjutnya, jumlah sudut-sudut yang berdekatan pada setiap jajar genjang adalah 180 derajat. Selanjutnya, pada setiap jajar genjang, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Diagonal AC dan BD, panjang AO sama dengan OC, dan panjang BO sama dengan OD. Sedangkan rumus dari jajar genjang adalah kelilingnya 2 AB tambah BC. Sedangkan luasnya adalah alas dikali tinggi.
Sekarang kita masuk pada contoh soal untuk bangun jajar genjang. Jadi pada gambar yang ada di atas diketahui bahwa panjang alasnya adalah 52 cm, tingginya 24 cm, dan sisi miringnya 26 cm. Yang ditanya adalah luas dan keliling bangun jajar genjang. Jadi luasnya, rumusnya adalah alas kali tinggi. Maka kita masukkan alasnya yaitu 52 cm dikali tingginya yaitu 24 cm. Maka dapatlah luasnya 1248 cm kuadrat. Selanjutnya kelilingnya dengan memasukkan rumus yang tadi, keliling 2 dikali AB tambah BC. Maka 2 dikali 52 ditambah 26. Jadi jawabannya adalah 156 cm. Sekarang kita masuk pada belah ketupat. Jadi belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Kita bisa lihat di gambar yang samping, ini adalah contoh gambar dari belah ketupat. Sekarang kita masuk pada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah sisi-sisi pada belah ketupat sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besar. Yang ketiga, kedua diagonal belah ketupat saling membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Rumus dari belah ketupat kelilingnya adalah 4 dikali sisi dan luasnya adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita masuk pada contoh soal dari belah ketupat. Jadi ada sebuah belah ketupat yang mempunyai keliling 48 cm. Tentukan panjang sisinya. Jadi diketahui kelilingnya 48 cm. Jadi kita masukkan rumus keliling. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Jadi kelilingnya 48 cm sama dengan 4S. Jadi kita pindah ruas, maka S sama dengan 48/4. Maka panjangnya atau S sama dengan 12 cm. Sekarang kita masuk pada bangun layang-layang. Jadi layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangan sama panjang dan saling membentuk sudut. Kita bisa lihat pada gambar yang di samping, ini adalah contoh gambar dari layang-layang. Rumusnya adalah luasnya 1/2 kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan rumus kelilingnya adalah A tambah B tambah C tambah D. Sekarang kita masuk pada bagian contoh soal layang-layang. Jadi, jika diketahui sebuah layang-layang dengan diagonalnya 10 ditambah 10 cm dan 10 ditambah 9 cm, maka berapakah luas layang-layang tersebut? Jadi, diketahui diagonal 1 adalah 10 tambah 10 cm, diagonal 2 adalah 10 tambah 9 cm. Ditanya luas. Maka kita masukkan rumus luasnya 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka 1/2 dikali 10 tambah 10 dikali 10 tambah 9. 1/2 dikali 20 tambah 28. Jadi 1/2 dikali 560 sama dengan 280 cm kuadrat. Maka luas layang-layang tersebut adalah 280 cm kuadrat. Jadi adik-adik sekalian, kita sudah selesai mempelajari materi, yaitu materi segi 4. Ibu harap adik-adik bisa memahami dan bisa mengerti apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan untuk tugasnya, Ibu akan memberikan di grup WhatsApp kelas. Jadi setelah ini kita akan pindah ke grup WhatsApp kelas. Ibu harap agar supaya adik-adik semuanya dapat memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk berdoa doa penutup. Dipersilakan.
Terima kasih, sampai jumpa di kelas berikutnya.